Halo Bedekers, Indonesia adalah salah satu negara terluas di dunia. Makanya dibutuhkan pasukan khusus yang dapat menjaga kedaulatan negara. Salah satunya, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus yang merupakan tim khusus bentukan Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kemampuan tempur di atas rata-rata. Selama Kopassus terbentuk, Korps Baret Merah ini sudah melahirkan sejumlah tokoh prajurit fenomenal yang hingga sekarang namanya sudah tak asing lagi. Siapa saja mereka? Mari kita bongkar. Sosok fenomenal yang pertama, kalian tentunya sudah tahu. Iya, Prabowo Subianto yang merupakan salah satu prajurit Kopassus yang sempat mendapat kepercayaan menjadi Letnan Jenderal di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Letjen Prabowo Subianto berasal dari Satuan Infanteri Kopassus. Nah, untuk posisi terakhirnya di kemiliteran adalah Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Sebagai seorang prajurit elit yang menguasai 3 matra, Ketua Umum Partai Gerindra ini diajarkan menghadapi berbagai tantangan. Dia pernah menangani beberapa operasi di kemiliteran, salah satunya yakni Operasi Soroja dan Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma. Karirnya sangat melejit pada masa pemerintahan Orde Baru. Namun di kemudian hari, ia diberhentikan dengan hormat karena dugaan keterlibatan kerusuhan pada Mei 1998. Meskipun saat ini sudah berkecimpung di dunia politik, Prabowo tak lupa dengan akarnya sebagai seorang tentara. Dirinya bahkan masih mengingat betul masa-masa dirinya ketika masih menjadi perwira Kopassus. Dan saat ini Letjen Prabowo menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Wah, sukses terus ya Pak. Sersan II Ucok Tigor Simbolon merupakan salah satu pasukan Kopassus yang sempat divonis di penjara akibat mengeksekusi 4 tahanan dengan senjata AK-47 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Hal itu dipicu karena aksi balas dendam yang dilakukan sejumlah oknum prajurit TNI pada 2013 lalu termasuk Serda Ucok. Dengan motif penganiayaan menewaskan seorang anggota TNI AD atas nama Sertu Santoso di Hugos Cafe, Yogyakarta. Namun kabar gembira akhirnya menyelimuti Serda Ucok pada Mei 2021 lalu. Lantaran Serda Ucok resmi dibebaskan dari tahanan. Dilansir dari nasional.occasion.com, Serda Ucok saat ini telah kembali berdinas di Korps Baret Merah usai menjalani masa tahanan. Selanjutnya ada Idjon Djandi, tokoh yang sangat berpengaruh bagi Kopassus. Bernama asli Rokus Bernardus Visser, Idjon merupakan mantan perwira instruktur pasukan khusus Belanda. Letkol Muhammad Idjon Djandi merupakan orang yang berjasa dalam berdirinya Kopassus sebagai sebuah pasukan elit dan merupakan komandan pertama di Kopassus. Idjon Djandi ini dulunya merupakan seorang tentara Belanda yang ikut terjun ke dalam berbagai operasi. Tahun 1949, dirinya pindah ke Indonesia dan memutuskan untuk berpindah agama menjadi Muhammad Idjon Djambi, serta beralih profesi menjadi petani di Lembang, Bandung bersama istrinya. Memiliki nama asli Leonardus Benyamin Murdani, ia pernah menjabat sebagai Panglima ABRI pada tahun 1983 sampai 1988. Sepak terjangnya di dunia kemiliteran tak diragukan lagi. Berbagai operasi telah dijalaninya, mulai dari operasi pembebasan Irian Barat, operasi komplementasi Indonesia-Malaysia, hingga menangani pembajakan pesawat Garuda Indonesia di Bangkok, Thailand. Ia juga dikenal sebagai perwira TNI yang banyak berkecimpung di dunia intelijen, sehingga sosoknya banyak dianggap misterius. Dan saking misteriusnya ini, saat terjadi pembajakan pesawat di Bangkok, Thailand, anak buahnya sampai tidak mengetahui kalau Jenderal LB Murdani sudah menyusup ke pesawat dan berhasil melumpuhkan para pembajak. Keberhasilan itu membuat nama Kopassus menjadi terkenal dan disegani di negara lain. Namun, Jenderal Benny Murdani ini pernah disorot atas peristiwa Tanjung Priok karena ia dituduh sebagai yang bertanggung jawab atas penganiayaan dalam kekerasan yang menyebabkan kematian para demonstran. Hal itu dibantah oleh Jenderal LB Murdani
dengan mengatakan para demonstran saat itu telah terprovokasi dan dia harus mengambil tindakan tegas atas kejadian tersebut. Next ada Jenderal Sarwo Edi Prabowo. Sosoknya merupakan salah satu tokoh militer paling fenomenal dan berpengaruh di Indonesia. Letnan Jenderal Sarwo Edi Prabowo ini adalah prajurit Kopassus yang memiliki andil besar dalam menangani masalah-masalah di Indonesia. Sarwo Edi Prabowo berperan besar dalam penumpasan PKI pasca kejadian G30 SPKI, di mana dirinya memimpin perebutan RRI serta melakukan perburuan anggota PKI lainnya. Tak hanya itu, Sarwo Edi Prabowo juga merupakan tokoh yang terjun langsung dalam menangani pemberontakan KKB Papua tahun 1964 hingga 1967. Sarwo Edi Prabowo juga membuat buku berjudul Pramono Edi Wibowo dan Cetak Biru Indonesia ke Depan yang memaparkan kegiatan-kegiatan Kopassus, mulai dari latihannya yang keras hingga operasi kemiliteran Kopassus yang pernah dia jalankan. Selanjutnya kita berpindah ke Kolonel A.E. Kawilarang. Siapa sih nggak kenal dia? Pemilik nama asli Kolonel Alex Everett Kawilarang ini merupakan seorang perwira tentara nasional Indonesia di masa Revolusi Nasional Indonesia. Ia memimpin penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan dan membentuk pasukan komando Angkatan Darat. Tak hanya menumpas RMS, Alex pun berjasa dalam penumpasan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Namun sayangnya di kemudian hari ia terlibat dalam gerakan pemberontakan Permesta. Hingga pada tahun 1966, Presiden Soekarno memberikannya amnesti dan namanya pun direhabilitasi dalam mengingat jasa-jasanya mendirikan Kopassus. Keren ya? Legend ini juga adalah sosok fenomenal di Kopassus. Selama karirnya, ia telah menjalani 20 operasi militer di dalam dan luar negeri. Ia adalah prajurit tempur yang handal dan merupakan pemimpin grup 1 para komando saat pembajakan pesawat Garuda DC-9 Willa di Bangkok, Thailand. Berkat kegigihannya dalam operasi militer di Timur Timur, ia kemudian diangkat menjadi Pangdam 9 Udayana. Namun di kemudian hari, ia terlibat kasus insiden delay yang terjadi di pemakaman Santa Cruz 11 November 1991 yang membuatnya dicopot dari Pangdam 9 Udayana. Setelah pensiun, Letjen Sintong Panjaitan ini ditunjuk menjadi penasehat bidang militer di era kepemimpinan Presiden Habibie. Hebat ya?